terpikir bagaimana rasanya hidup di akhir zaman ketika dunia berada dalam kekacauan luar biasa, dan di saat itulah Dajjal datang membawa malapetaka berupa fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dajjal berkata, apakah perang dunia sudah terjadi kembali? Apakah dunia ini sedang sangat kacau? Apakah bumi telah dipenuhi asap hitam yang sangat tebal? Apakah manusia saling membunuh hanya demi makanan? Dan apakah istanaku sudah dibangun untukku? Salah satu pengikutnya menjawab bahwa semua yang ditanyakan itu telah terjadi dan telah dilakukan sesuai perintahnya. Dajjal pun berkata bahwa ia akan segera datang untuk menguasai dan menjelajahi seluruh penjuru dunia. Di sisi lain, seorang petani dan peternak terlihat gelisah dan putus asa. Tanaman mereka mati akibat radiasi nuklir, ternak mereka pun mati. Langit tertutup asap hitam pekat, hujan tidak turun selama berbulan-bulan, dan air bersih menjadi sangat sulit didapat karena semuanya telah tercemar. Tiba-tiba Dajjal muncul di hadapan mereka dan berkata bahwa mereka tampak hampir mati karena kehausan dan kehilangan hasil pangan. Lalu ia menawarkan sebuah negosiasi. Petani itu menolak dengan tegas. Ia mengatakan bahwa ia tahu siapa Dajjal, sosok yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa fitnah besar di muka bumi. Ia menolak untuk meminta bantuan, mendekat, bahkan berbicara dengannya. Ia hanya memohon pertolongan kepada Allah dan menyebut Dajjal sebagai makhluk terkutuk yang memiliki tanda jelas di dahinya dan mata yang buta sebelah. Dajjal kemudian meneteskan cairan kimia ke tanah sambil membaca mantranya. Seketika tanah yang mati menjadi subur, tanaman tumbuh kembali, ternak yang mati hidup lagi, dan hujan pun turun. Dajjal lalu menunjukkan dua pilihan. Di tangan kirinya terdapat air, dan di tangan kanannya api yang menyala. Ia mengatakan bahwa jika memilih air, maka mereka akan mendapatkan semua yang mereka inginkan, tetapi harus bersujud kepadanya dan mengakui bahwa ia adalah Tuhan. Jika memilih api, maka mereka akan dibunuh, dan keluarga mereka akan dijadikan miliknya. Istri petani itu menangis dan merasa mereka tidak punya pilihan. Ia takut suaminya terbunuh dan anak-anak mereka mati karena kelaparan dan kehausan. Namun petani itu tetap menolak dan mengatakan bahwa pilihan tersebut tidak berlaku baginya. Dajjal pun murka dan membunuh petani serta peternak itu dengan gergaji mesin. Istri dan anak-anak mereka akhirnya tertipu oleh tipu daya Dajjal dan menjadi pengikutnya. Di tengah lautan, Zul berkata kepada John bahwa mereka telah menghabiskan lebih dari 2 minggu di laut, tetapi rasanya seperti berbulan-bulan. Semua orang di kapal mengalami mabuk laut. Mereka menyadari bahwa mereka tersasar jauh, bukan menuju Malaysia melainkan terbawa badai hingga sampai ke Pakistan. Meski demikian, mereka bersyukur karena selamat, bahkan justru lebih dekat ke tujuan. Dari kejauhan terlihat bendera Pakistan berkibar di pelabuhan. Zul, kawan-kawan, dan para warga pun tiba di pelabuhan Pakistan dengan wajah penuh kebingungan. Zul mengatakan bahwa asap dukhan tampaknya telah mereda selama mereka terombang-ambing di lautan. Tiba-tiba sebuah bus kuning melaju kencang di gurun menuju pelabuhan, dikejar 2 mobil jeep yang menembakinya dengan senjata AK-47. Zul dan kelompoknya langsung membantu menembaki jeep tersebut untuk menyelamatkan pengemudi bus. Zul kemudian berbicara dalam bahasa Inggris, memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia datang dari Indonesia bersama kelompoknya untuk menuju Timur Tengah mencari Imam Mahdi. Seorang pemuda keluar dari bus dan memperkenalkan dirinya sebagai Muhammad Rashid. Ia mengatakan bahwa keluarganya telah meninggal dan kini ia hidup sendiri. 2 mobil jeep tadi mencoba membunuhnya dan merampas persediaannya. Ia juga mengatakan bahwa tujuannya sama, yaitu mencari Imam Mahdi, dan ia berencana menuju Arab melalui jalur laut karena gurun sangat berbahaya. Kamu iklanin video di medsos tapi sepi penonton dan prospek. Mau bikin video iklan cerita kayak begini, yang bikin FYP mancing banyak penonton dan prospek? Buruan langsung aja klik link di bio akun ini, hubungi admin Mitra Multimedia. Order video sekali, bisa nyetak uang berkali-kali.
Zul menjelaskan bahwa laut juga tidak kalah berbahaya karena badai terus terjadi. Akhirnya mereka sepakat untuk bekerja sama. Karena truk milik Zul kehabisan bahan bakar, mereka pun menumpang bus milik Rashid. Febri kemudian mengatakan bahwa mereka perlu membuat panel surya untuk memanfaatkan panas gurun sebagai sumber energi. Ia dan Rizal akan mengurus hal tersebut, sementara yang lain menyiapkan kebutuhan lainnya. Riko berkata bahwa mereka masih memiliki persediaan rokok meskipun tinggal sedikit, dan Fahri menanggapi dengan santai bahwa mereka sudah sempat menikmatinya sebelum dunia hancur. John mengingatkan bahwa amunisi mereka sudah hampir habis dan berharap tidak bertemu musuh di gurun yang luas itu. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah desa di tengah gurun dengan kondisi yang tidak masuk akal. Tanahnya subur, air tersedia, dan hewan ternak hidup dengan baik. Fuad merasa curiga dan mengatakan bahwa hal ini tidak wajar, bisa jadi itu adalah kelompok besar atau bahkan pasukan Dajjal. Zul hanya berharap bahwa orang-orang di sana meninggal dalam keadaan baik dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Malam hari tiba, langit gelap dengan taburan bintang. Mereka berkumpul di sekitar api unggun di dekat bus yang dilengkapi panel surya. Sebagian makan, sebagian berbincang santai. Zul mengatakan bahwa mereka akan tinggal beberapa hari di sana untuk menyiapkan persediaan makanan. Tiba-tiba terdengar suara pesawat dan ledakan keras di dekat mereka. Keesokan harinya, saat mereka sedang bertani, mereka menemukan seorang pria yang selamat dari kecelakaan pesawat. Zul berbicara kepadanya dalam bahasa Inggris dan menanyakan asalnya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Alex dari Rusia, seorang teknisi pesawat dan penganut Kristen. Ia mengatakan bahwa ia percaya Yesus akan datang menyelamatkan dunia, dan ia telah berkeliling dunia untuk mencarinya. Zul mengatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama meskipun berbeda keyakinan. Ia menjelaskan bahwa dalam keyakinannya, Nabi Isa dan Imam Mahdi akan datang untuk melawan Mesias palsu. Ia berharap Alex mendapatkan petunjuk yang benar dan tidak tertipu oleh Mesias palsu. Alex tetap pada keyakinannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Zul menegaskan bahwa Tuhan tidak menyerupai makhluk dan tidak menjelma, serta Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Perjalanan kemudian dilanjutkan. Mereka hampir kehabisan bahan bakar dan air. Rashid menemukan tangki bahan bakar di sebuah gua, sementara Alex mengatakan bahwa ia pernah melihat sumber air dengan pohon kurma dari udara. Zul, John, Fahri, Febri, dan Alex pergi mencari sumber air, sementara Rashid menuju gua. Fuad, Rizal, dan Riko menjaga bus bersama para warga. Ternyata sumber air itu benar-benar ada. Mereka segera mengambil air dan kembali, namun saat kembali, suasana berubah menjadi mencekam. Mereka menemukan para warga dan keluarga mereka telah tewas di sekitar bus. Dari kejauhan, Rashid melambaikan tangan dan menceritakan bahwa sebelumnya seorang pemuda datang menunggang kuda dan memperingatkan bahwa Dajjal dan pasukannya sedang menuju ke sana. Pemuda itu berasal dari Madinah dan merupakan bagian dari pasukan Imam Mahdi yang tertinggal. Tak lama kemudian, Dajjal benar-benar datang. Ia menawarkan kembali dua pilihan, air atau api, dengan syarat harus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun mereka menolak dan menyebutnya sebagai Dajjal, Mesias palsu pembawa fitnah. Dajjal kemudian membunuh pemuda tersebut dengan cara mengerikan, bahkan membelah tubuhnya menjadi dua, lalu dengan kekuatannya menghidupkannya kembali untuk menunjukkan tipu dayanya. Pemuda itu tetap teguh dan semakin yakin bahwa Dajjal adalah sosok yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dajjal menjadi marah dan memerintahkan pasukannya untuk membunuh semua orang di sana. Rashid hanya bisa berdoa, karena ia mengingat sabda Nabi bahwa jika bertemu Dajjal, maka menjauhlah dan jangan mendekatinya. Setelah itu, Dajjal bergerak menuju Mekah, namun ia tidak dapat memasukinya karena dijaga oleh malaikat. Ia pun kembali ke istananya bersama pasukannya. Zul dan kawan-kawan yang tersisa hanya bisa berduka dan menguburkan keluarga serta warga mereka. Dengan penuh kesedihan,
Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki karena kehabisan bahan bakar. Akhirnya mereka tiba di gerbang kota Mekah dengan perasaan haru dan penuh harapan. Bersambung.